Aku pikir Luna ini cuma pura-pura saja tidak mau ikut. Kalau dia benar-benar tidak mau ikut, kenapa dia tidak minta diantar pulang saja? Aku rasa Luna ini sebenarnya mau gabung tapi malu karena baru kenal denganku beberapa jam yang lalu. Saat itu seperti biasa pada hari Jumat itu, aku selalu meluangkan waktu berenang meski hanya sendirian. Setelah melakukan gaya bebas bolak-balik beberapa kali, aku beristirahat sambil tetap berendam di tepi kolam. Tak seperti biasa, hari itu agak sepi, paling hanya beberapa orang saja yang ada di kolam renang. Langit sudah mulai gelap dan lampu-lampu di sekitar kolam renang sudah mulai dinyalakan. Tapi aku masih ingin berlama-lama menikmati kolam renang. Maklum, besok hari Sabtu tidak ada kegiatan kuliah. Tidak berapa lama kulihat seorang wanita berambut ikal yang berumur 38-an masuk ke area kolam renang. Meskipun sudah tidak muda lagi, beliau masih terlihat sangat terawat. Dan menurutku tidak kalah wanita-wanita yang lebih muda, kulitnya putih dan wajahnya juga masih tampak cantik. Rasanya aku kenal wanita itu, kalau tidak salah dia Tante Cindy, teman klub aerobik Tante Mira, ibu kosanku di Dago. Tante Mira adalah bekas ibu kosku di Dago yang begitu dekat denganku, kemana saja dia selalu menyuruhku menemaninya. Setelah meletakkan barang-barang bawaannya, wanita itu mulai menceburkan diri ke kolam renang tepat di seberangku. Lalu perlahan ia mulai berenang mengelilingi kolam renang. Saat ia berenang di depanku, kuberanikan memanggil namanya, Tante Cindy. Wanita itu berhati dan berbalik menatapku. "Hei Dino." "Ya, sama siapa berenang?" Tante Cindy sambil mencubit lenganku. Ternyata dia masih mengenaliku. "Biasa Tante, sendirian aja." "Tante sama siapa?" "Sama Luna, teman kantor Tante. Tapi kayaknya dia masih di kamar ganti tuh, soalnya tasnya ketinggalan di mobil." "Nah, itu dia baru datang, Tante kenalin ya." Tampak seorang wanita terlihat masih muda dan lumayan manis, mungkin umurnya sekitar 27-an. Ia berjalan ke arah kolam renang, rambutnya lurus melewati bahu, terlihat begitu atletis. Tante Cindy lalu naik ke pinggir kolam dan bergegas menghampiri wanita tersebut. Tak lama kemudian, kedua wanita itu kembali masuk ke kolam renang. "Lun, ini kenalin Dino." "No, ini kenalin Luna, teman kantor Tante." Sambil mengulurkan tangannya, Luna tersenyum dan menyebutkan namanya. Senyumnya manis sekali, aku pun menyebutkan namaku sambil merasakan kehalusan tangannya. Setelah berbasa-basi sebentar, Luna berpamitan untuk berenang berkeliling, walau aku dan Tante Cindy mengikutinya. Sebenarnya aku sudah cukup lelah setelah berenang sebelumnya tadi, tapi bersamaan dengan Tante Cindy dan Luna, kayaknya sayang kalau dilewatkan begitu saja, hanya karena rasa capek yang tidak seberapa. Setelah berenang beberapa keliling, kami pun akhirnya berhenti. "Dino, kok kamu lama Tante nggak pernah lihat kamu jemput Tante Mira lagi." "Loh, saya kan sudah nggak ngekos di tempat Tante Mira. Tapi Tante dengar kamu masih suka ketemu dengan Tante Mira ya kan?" Tante Cindy mulai membuat suasana tambah seru dengan senyumannya yang sedikit manja. Aku tidak menjawab, hanya tertatap ringan. "Tante Mira suka cerita tentang kamu loh." Begini kira-kira penasaran deh Tante Cindy," katanya lagi, kini tangannya sambil mencubit perutku. "Aduh, sakit Tante," kataku pura-pura kesakitan. Luna yang tidak tahu arah pembicaraan kami tampak agak bingung melihatnya. "Luna, kamu kenal dengan Mira, teman aerobikku kan? Dino ini dulu kos di tempat Mira loh. Dan semenjak itu si Mira bisa jadi betah banget di rumah kalau Dino lagi nggak kuliah. Nggak tahu ngapain aja dia dengan si Dino ini." Tante Cindy tertawa genit sambil melirikku. Luna hanya tersenyum-senyum saja memandangku. "Ah, hati-hati Teh Cindy, masa sekarang memang suka itu sama emak-emak."
Udara malam makin dingin, tapi suasana kami justru mulai menghangat. Tante Cindy seolah menanti komentarku. Aku mulai menyeburkan diri lagi ke kolam renang dan diikuti oleh Tante Cindy. Hanya aku dan Tante Cindy yang tahu persis apa yang kami lakukan. Suasana kolam renang tidak begitu terang dan kami berendam sebatas leher hingga apapun di bawah air tidak akan terlihat siapapun. Meskipun demikian, Luna kelihatannya mengerti apa yang terjadi, tapi dia pura-pura tidak tahu dan sengaja berhenti menjauhi kami. Oh, ini rupanya yang bikin Tante Mila lupa sama suaminya. Aku tidak mau ketinggalan, kata Tante Cindy. Dino, mau ikut enggak sama Tante malam ini? Kata Tante Cindy setengah berbisik. Tapi Luna bagaimana Tante, masa ditinggal? Tenang aja, itu urusan Tante. Kamu naik dulu ke mobil, mau bicara sama Luna. Aku bergegas naik dan mengambil handuk serta sabun untuk mandi. Saat aku kembali ke kolam renang, tampak Luna dan Tante Cindy sudah duduk di kursi sambil membawa peralatan bilasnya. Dino, keberatan gak kalau Luna ikut acara kita? Tanya Tante Cindy sambil mengedipkan sebelah mata kepadaku. Terserah Luna aja, Dino sih gak keberatan Tan, kataku. Emangnya acara apaan sih? Tanya Luna. Entah dia cuma pura-pura atau emang tidak tahu atau tidak peduli. Yang jelas malam itu aku akan membuat acara dengan Tante Cindy. Akhirnya Luna pun ikut kami bertiga, lalu meluncur pergi ke arah Lembang dengan mobil Tante Cindy. Tidak berapa lama kemudian kami sampai di Lembang dan Tante Cindy lalu mengajak kami untuk makan malam di sebuah rumah makan. Setelah selesai makan, Tante Cindy membeli beberapa kaleng sup, drink, dan makan kecil. Untuk bekal sampai pagi cukup enggak? Tanya Tante Cindy sambil tersenyum. Aku ngangguk setuju sementara Luna masih pura-pura tidak tahu apa yang akan terjadi. Akhirnya kami meluncur ke sebuah villa kecil yang cukup bagus di sekitar Lembang. Lokasinya emang sangat nyaman. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian mau kesini aku gak ikut ya, aku cuma nunggu kalian di mobil aja, kata Luna. Aduh Luna, kami gak tega ninggalin kamu di mobil, kita bakalan di sini sampai pagi loh, ikutan aja deh, kata Tante Cindy. Akhirnya Luna setuju. Oke, aku di ruang tamu aja, tapi kalian jangan ribut ya, nanti aku gak bisa tidur. Aku pikir Luna itu cuma pura-pura saja tidak mau ikut. Kalau dia benar-benar tidak mau ikut, kenapa dia tidak minta diantar pulang saja? Aku rasa Luna itu sebenarnya mau gabung tapi malu karena baru kenal denganku beberapa jam yang lalu. Jadi aku pikir bagus juga kalau aku sengaja memancing-mancing dan mengambil inisiatif supaya dia mau ikut. Setidaknya dengan cara itu dia tidak harus merasa malu kalau terpaksa ikut bergabung. Villa yang dipesan Tante Cindy cukup besar, sebenarnya hanya satu ruangan, tapi antara tempat tidur dan ruang tamu dipisahkan oleh tirai pembatas. Dengan kondisi seperti itu, apapun yang terjadi pasti akan terdengar di ruang tamu. Luna beristirahat di kursi sofa. Benar saja yang ada dalam pikiranku, rupanya Luna mendengar semua aktivitas kami. Luna pun ikut membaur dengan kita. Malam itu menjadi pengalaman pertamaku, benar-benar seru. Kita nikmati malam bertiga hingga di pagi hari. Itulah kisahku dengan Tante Cindy dan Luna, dan kita pun sering berlibur bersama setelah pertemuan itu. Sekian ceritaku dengan dua tante, semoga teman-teman terhibur dengan kisahku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.